Halo pemirsa Jawa Post TV, berjumpa kembali kita di Jateng Talk. Kali ini kami akan membahas masalah yang cukup menarik karena menyangkut masa depan sebuah bangsa, yakni anak-anak. Perbincangan kita akan sangat related dengan peringatan Hari Anak Nasional, Harganas atau Hari Anak Nasional 2023 yang akan segera kita songsong pada tanggal 23 Juli mendatang. Dan kebetulan Kota Semarang ini ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun pertanyaan yang paling mendasar adalah sejauh mana perlindungan negara pada anak dan apa betul anak-anak kita sudah terlindungi. Selama 30 menit ke depan kita akan memperbincangkan tema tersebut dengan narasumber yang sudah hadir di studio Jawa Post TV. Dia adalah Bapak Yudi Indra Swindarto, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Saya sapa Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Ya, baik Mas. Selamat sore, sehat, dan semoga pemirsa di rumah hari ini juga selalu sehat. Amin. Sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan kita di hari-hari berikutnya dengan sehat dan gembira. Nah, itu yang paling penting. Ya, sehat itu. Pak Yudi ya. Gembira penting Mas. Ya. Sehat dan gembira. Oh, iya. Itu nggak dua gembira, kuncinya. susah nanti Mas ya. Umur panjang Pak. Iya. Banyak orang lagi nggak gembira sekarang. Itu menarik gitu. Banyak orang yang tidak gembira. Ini temuan dari mana? Itu, iya. Ya. Sedang sibuk apa ini Pak Yudi? Sibuk apa ya? Ini yang pasti menjalankan tugas kedewanan. Ya. Karena di Komisi E hari ini cukup banyak kegiatan ya. Kita ada beberapa perda yang harus kita selesaikan. Terus kita juga hari ini lagi PPDB nih. Wah, itu jadi ya. kita lagi trending nih PPDB. Jadi kita hari-hari kita ngawasin perkembangan PPDB seperti apa. Jangan sampai kemarin kalau PPDB kemarin itu kan sempat ada beberapa kejadian karena password lah, karena apa sehingga konon katanya dihack sampai hilang, sampai sekian, ada di Sragen, ada di Klaten, ada di ya alhamdulillah ini baik-baik saja. Ya. Terus di samping itu ya karena masuk tahun politik Mas. Betul. Nah ngomong-ngomong soal tahun politik nih mau nyalek lagi nih Pak Yudi ya, sedang sibuk nih. Nyalek lagi sesuai keinginan masyarakat aja Mas. Sesuai keinginan itu. Kalau saya gitu ya bebas Mas ya. Kita anggota dewan yang ya pokoknya selama menjalankan tugasnya asik. Masyarakat juga menerima kita dengan baik dan asik. Ya kita nyalek lagi. Nah, karena ngapain kalau kita nyalek lagi masyarakat sudah nggak senang kan nggak kepilih juga Mas akhirnya. Kuncinya itu ya asik sama asik gitu ya. Oh iya. Jadi bekerja dengan hati dan kalau kita menjalani sebuah pekerjaan yang kita suka dan kita jalani itu dengan gembira, maka hasilnya pun juga bisa menggembirakan, menggembirakan diri kita dan menggembirakan orang lain. Gitu. Pak Yudi, Anda ini kan anggota Komisi E ya, salah satunya bidangnya adalah perlindungan anak. Nah, bicara soal anak-anak, gimana pandangan Pak Yudi soal kondisi anak-anak di Jawa Tengah secara umum? Nah, kalau saya mau nanya ini anak yang ditanyain sampai umur berapa? Karena kriteria anak itu kan sampai berapa? 17 tahun masih anak? Masih anak remaja itu ya. Remaja berarti. Berarti harusnya perlindungan anak dan remaja ya. Karena ini kan kalau kita bicara anak yang kita bicara anak dari 0 baik balita sampai anak-anak SD, SMP ini kan hari ini banyak treatment ini, beda-beda ini. Betul. Ya, karena kemarin ada yang bilang soal anak ingusan segala itu kan agak repot ya kan. Jadi kan memang ya ini makanya anak yang seperti apa kan gitu. Jangan sampai anak ingusan yang gitu kan. Nah, harus diperjelas itu ya. Ya, kalau kita bicara anak di Jawa Tengah hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha lewat BP3AKB, kita berusaha untuk dari hari ke hari membuat beberapa kabupaten kota itu menjadi kabupaten kota ramah anak. Terus kita mendorong juga untuk membangun satu kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak anak. Jadi kan kita sadar bahwa hari ini kalau kita lihat di masyarakat kita kan masih memang dalam hal ini agak ini juga sih agak kita juga mungkin agak ambigu ya pada saat kita bicara perlindungan anak, tapi kadang-kadang kita masih melihat anak-anak di pinggir jalan kan gitulah, sehingga itu yang hari ini kita berusaha dorong. Apalagi hari ini Kota Semarang adalah satu kota ibu kota Provinsi Jawa Tengah, satu kota yang memang hari ini dengan
kemajuan yang lebih baik di antara mungkin kota-kota lain di Jawa Tengah, sehingga ini menjadi satu parameter dan harapannya benar-benar ada perlindungan dan perhatian untuk anak-anak dan anak remaja kita. Karena kalau kita bicara hari ini, kita bicara populasi, hari ini itu kan kita sering dengar bahwa pemerintah kita Jawa Tengah hari ini terutama katanya dapat bonus demografi. Betul. Di mana jumlah anak muda kita itu lebih banyak. Bahkan kalau kita bicara sampai mungkin Z milenial itu mungkin jumlahnya bisa 50% lebih gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi kalau kita bicara perlindungan harus memang komprehensif. Dari mana dulu nih? Dari yang belum lahir, balita, karena di situ ada ancaman-ancaman stunting dan lain sebagainya, ya kan? Terus pada saat kita balita naik ke atas sedikit, mungkin ada ancaman-ancaman ya kadang-kadang karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya jadi kekerasan, ya, ancaman kekerasan. Begitu juga pada saat kita sudah masuk umur sekolah, ya ada ya hari ini diakui tidak diakui dengan kondisi masyarakat hari ini ada anak-anak yang hari ini bisa dibilang nggak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, nggak bisa dapat pelayanan kesehatan dengan baik, kira-kira itu mungkin masih banyak ya terjadi. Tapi bicara tentang kabupaten kota ramah anak, Pak Yudi, yang secara umum apakah ini jumlah kabupaten dan kota yang memiliki sebagai kota ramah anak, berapa persen dari 35 kabupaten yang benar-benar serius ini? Jadi kalau kita kabupaten layak anak, kalau kita bicara tentang ada beberapa ya, mungkin kalau nggak salah mungkin sudah hampir ada 10-an ya kabupaten layak anak. Yang sudah dinobatkan ya. Cuman hari ini memang ada tantangan tersendiri ya gitu loh. Ada tantangan tersendiri yang memang ya di masyarakat hari ini kita tahu posisi ya, kalau kita bicara hari ini kita kan nggak boleh bohong ya, karena hari ini bicaranya saya sebagai anggota legislatif. Kalau kita bicara bahwa apakah anak kita dilindungi, ya gampang saja. Kalau dari saya, kita lihat aja rencana anggarannya itu melindungi anak apa enggak. Itu parameternya salah satu. Iya dong, kan kalau kita mau bicara jauh-jauh, sementara rencana anggarannya nggak ada. Rencana anggaran pemerintah daerah kita, pemerintah kabupaten kota yang dinyatakan layak anak, dan pemerintah provinsi yang menyatakan mau layak anak ini ternyata dari sisi perencanaan anggaran aja tidak berpihak. Rano tambahan nih, gitu. Ya podo wae layak anak, mbek ra layak anak itu anggarannya sama saja. Nah, terus piye kan gitu. Nggak ada bedanya. Nah, ini kan nggak ada progresnya karena itu butuh effort yang cukup besar. Karena satu, menyediakan hari ini kalau kita akibat Covid misalnya, hari ini banyak sekali anak-anak terlantar karena menjadi yatim piatu karena bapak ibunya meninggal. Itu butuh effort, butuh biaya, butuh banyak hal. Terus kalau kita bicara dengan jumlah anak dan ya akibat Covid juga itu kan jumlah kelahiran waktu Covid itu kan jadi tinggi. Nah, sehingga hari ini efeknya itu efek Covid itu hari ini anak-anak umur 1-2 tahun itu kan banyak banget. Ya kan? Nah, karena waktu itu nggak ada hiburan ya Mas, di rumah aja itu kan jadi banyak banget kan itu. Nah, terus ini mau diapain? Nah, apakah mereka terpenuhi? Apa dari sisi misalnya kita dari sisi pelayanan kesehatannya. Kalau kita bicara hari ini Kota Semarang, seperti kita tahu hari ini Kota Semarang adalah salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah ini dengan APBD yang cukup tinggi. Sehingga hari ini kalau kita bicara di Kota Semarang, rata-rata anak di Kota Semarang itu punya kepastian bahwa dia akan bisa sekolah. Punya kepastian bahwa pada saat mereka sakit ada UHC. Kita nggak bicara KIS, nggak bicara BPJS, tapi pasti ada UHC kan gitu. Begitu KTP-nya Kota Semarang, dia masuk rumah sakit RSUD langsung gratis, kan kira gitu. Lah, ini ada jaminan. Tetapi kan nggak semua kabupaten kota kita tahu. Ada mungkin kabupaten kota yang APBD-nya cuma 2,9 triliun, ada yang cuma 2,5 triliun, ada yang mungkin sementara kita mungkin hampir 6 triliun. Kota Semarang Semarang gitu. Lah, ini kan otomatis kalau harus sama,
Ya kan tentunya nggak bisa. Iya. Nah, ini dari beberapa hal dulu. Jadi apakah kita benar-benar bisa memperhatikan, jadi hari ini anak-anak yang dari keluarga kurang mampu itu benar-benar bisa kita inventarisir di mana saja tempatnya. Iya. Mungkin kalau di Semarang itu bisa. Iya. Tetapi kalau di kabupaten lain yang hari ini anggarannya tidak mencukupi, kan ya tidak tercover. Lebih sulit tantangannya. Lebih sulit tantangannya. Gitu. Anggaran itu berarti salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak dan remaja ya Pak? Oh iya, jadi kehadiran karena kalau kita di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu kan harinya yang namanya pemerintah daerah itu adalah kepala daerah bersama DPRD provinsi atau kabupaten kota. Nah, di situ bersama-sama kita melakukan sebuah proses perencanaan anggaran di setiap tahunnya untuk dilaksanakan di tahun berikutnya, dan di situ akan terlihat. Jadi kalau hari ini misalnya RPJMD kita kesejahteraan, ya kita tinggal lihat aja misalnya apakah anggaran-anggaran yang berhubungan sosial, pendidikan, ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga itu benar-benar ada keberpihakan dalam bentuk peningkatan anggaran misalnya. Kan kira-kira gitu. Kalau kita bicara infrastruktur ya kita biasa anggaran infrastruktur mesti gede. Iya, pasti. Itu kalau idealnya berapa persen Pak? Kalau ya kita tidak melihat berapa kekayaan APBD ya setiap masing-masing daerah, karena setiap daerah kan memang berbeda ya anggarannya. Ya contoh misalnya kan gini, hari ini kan kalau yang sudah jelas tertulis di undang-undang hanya baru anggaran pendidikan harus 20% dari APBD. Tetapi hari ini kan kita harus kejar juga bahwa anggaran terhadap kesehatan misalnya. Ini kan belum ada undang-undang yang pasti untuk mengunci anggaran kesehatan, padahal jumlah hari ini jumlah rakyat kita gede loh. Kita ini jumlah peningkatan jumlah rakyat gede. Jawa Tengah itu mungkin dari 34 juta jadi hari ini 38 juta. Terus kalau nasional mungkin sekarang jadi 275 80 juta. Kan ini kan butuh apa ya, keberpihakan kalau kita pengen hari ini kita bicara ramah anak kan. Apalagi kalau kita bicara anak, sebelum jadi anak itu kan dikandung dulu sama ibunya. Nah, kalau dikandung itu dalam kondisi miskin, dalam kondisi kekurangan sehingga akhirnya kurang gizi, tidak ada suplemen yang masuk dan akhirnya lahir stunting dan lain sebagainya, kita mau melindunginya gimana? Kan gitu. Jadi perlindungannya sejak calon anak ya. Iya, kan gitu lah. Kalau sudah seperti itu, kita harus seperti apa? Lah hari ini tuh kan kita ada satu tantangan bahwa angka stunting cukup mulai tinggi, terus ada beberapa hal mulai terjadi di beberapa daerah. Lah ini yang perlu kita sesalkan, dan tentunya hari ini yang sering kita lihat di media televisi dan lain sebagainya adalah kekerasan yang berlebihan terhadap anak. Bisa kadang dari ibunya, dari bapaknya, dari keluarganya, bahkan perlakuan dari yang mungkin ada ya dari orang-orang keamanan dan lain sebagainya. Kan kira-kira gitu. Nah, bicara soal kasus yang membelita anak, nanti kita akan perbincangkan Pak Yudi. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Nah, untuk
tema kali ini apa nih Mas Beki? Manual dari Pulau Dewata Bali. Ada ibu-ibu yang sedang memintal benang untuk tenun khas Bali. Sampai berminggu-minggu, kemudian dibikin tali rara itu. Kalau misalkan aku pakai flash kan yang samping itu pasti rata. Jadi flat baru tak flat. Jadi langsung kirimkan foto story Anda, saksikan terus lensa hanya di Jawa Post TV. Jawa Post TV independen, respect dan menghibur. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa Jawa Post TV, Anda masih bersama kami di Jateng Talk bersama dengan saya Suli Sesa dan narasumber kita Bapak Yudi Indra Swidarto, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Tadi di awal Pak Yudi menyampaikan anggaran adalah salah satu bentuk keberpihakan negara, kehadiran negara dalam melindungi anak-anak. Dan tadi di penghujung juga disampaikan beberapa kasus. Vital itu Mas. Vital ya Pak ya, kita sepakat itu vital ya Pak vital, ya. Iya. Nah tadi Pak Yudi juga sempat menyinggung soal beberapa kasus yang menimpa anak-anak. Nah ini kan kita catat seperti yang paling mencolok itu beberapa waktu terakhir ini kasus pencabulan anak-anak santri di pondok pesantren, salah satunya di Kabupaten Batang. Kemudian jumpa pers kasus anak ya yang membakar sekolahnya yang dihadirkan saat jumpa pers dan ini menjadi sorotan. Nah, Polda Jateng ini juga sudah menyampaikan permintaan maaf ya. Nah, Pak Yudi sendiri melihat beberapa kasus tersebut, apa tanggapan sebagai anggota Dewan? Jadi gini, ini makanya sekali lagi tentang perlindungan anak ini memang sesuatu yang nggak bisa instan. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang perlindungan anak, ini adalah satu proses yang jadi kita ini kan kayak kemarin tiba-tiba sadar, tiba-tiba kayak bangun dari mimpi karena tiba-tiba apa ya jumlah anak-anak kita banyak, itu bonus demografi itu apalagi sejak COVID itu ya itu tadi saya bilang jangan-jangan karena kemarin terlalu banyak disuruh di rumah sehingga di rumah, hari ini hari ini itu mungkin anak umur 1-2 tahun lagi banyak-banyaknya ya gitu loh kan lagi efek reproduksi lagi lucu-lucunya efek COVID ini banyak anak umur 1-2 tahun ini hari ini kira-kira kan gitulah. Dari situ kita kan kemarin-kemarin itu kita jadi agak kita agak kaget terus akhirnya bergeraklah dengan banyak hal terus akhirnya Undang-Undang Perlindungan Anak muncul itu kan karena ada dinamika tentang ya awal-awal misalnya di lembaga pendidikan ya kan di lembaga-lembaga tertentu di banyak hal lah. Jadi ini kan ada satu pergeseran budaya, satu pergeseran budaya ya menurut saya karena kalau ya zaman saya itu dulu ya biasa-biasa aja dijewer sama gurunya biasa-biasa aja. Hal yang dan biasa ya. Gurunya nggak sampai dilaporin polisi itu, nggak sampai. Kita kita nggak bisa matematika itu gurunya pakai bawa penggaris itu ya nggak apa-apa. Ditutup gitu udah biasa. Ditutup itu dulu. Kalau sekarang kan kalau murid sampai begitu kan, udah geger. Iya, kalau anak saya nggak apa-apa sih. Ya berarti anak saya nakal kalau gitu. Iya, kalau sekarang kan pasti langsung ke lapor kemana-mana. Lapor kemana-mana sampai viral dan lain sebagainya. Lapor ke polisi, lapor ke medsos. Itu kira-kira kan seperti itu sampai akhirnya hari ini kan terjadi satu perubahan budaya budaya yang culture yang sangat kuat. Jadi hari ini bahkan pendidik pun itu takut didik anak. Kebayang nggak? Pendidik takut didik anak kan gitu loh. Nah, terus hari ini ada satu perubahan juga pola di mana kalau dulu meskipun kita sekolah nggak usah sih sampai guru itu bilang bahwa tanggung jawab pendidik anak itu tetap pada orang tua, nggak usah sampai gitu. Karena apa? Zaman dulu juga nggak ada
komplain ini anak saya kok begini-begini. Kalau zaman sekarang kan gitu. Iya. Sehingga kan akhirnya jadi ada statement belakang itu bahwa pendidik anak itu juga tanggung jawab orang tua. Kalau dulu kan ya sudah sekolah pulang itu tanggung jawab orang tua, udah tahu itu kan udah zaman dulu. Tapi kalau sekarang mungkin karena pola kehidupan modern hari ini atau pola kehidupan yang tercipta hari ini kan mungkin bisa saja bapak ibunya bekerja dua-duanya. Sehingga pulang sekolah dia di rumah hanya dengan pembantu. Terus mungkin juga karena seperti itu orang tua jadi sangat bertumpu pada pendidikan yang diberikan di sekolah, guru dan lain sebagainya. Itu memang hari ini akhirnya terjadi pergeseran perilaku kita terhadap anak. Dan karena seperti itu tanpa kita sadari. Nah, terus muncul juga budaya hedonisme. Yang munculnya kan namanya hedonisme munculnya kan dari orang tua dulu pasti. Nggak mungkin anak terus tiba-tiba hedon loh. Nah, hedonisme di orang tua terus akhirnya dipotret sama anak, terus anak jadi terperangkap dalam suatu situasi yang dianggap dia, oh ya inilah aku. Ditiru. Ya ditiru lah. Inilah yang akhirnya hari ini terjadi. Begitu juga hari ini terjadi satu kasus-kasus misalnya di lembaga pendidikan ya, saya nggak nyebut itu tadi seperti itu, ya bilang aja lembaga pendidikan yang dimana itu boarding school dan di situ terjadi beberapa hal. Ini tentunya kan harus ada ke depan harus ada standarisasi kegiatan, kurikulum dan lain sebagainya karena biasanya penyelewengan atau perilaku atau perlakuan yang tidak pantas itu kan adanya di luar jam sekolah. Nah, kalau itu sudah ditata dengan baik, diatur dengan baik, kegiatan-kegiatan di luar jam belajar, jam itu memang diatur dengan baik, itu tentu dengan pengawasan yang baik, tentunya itu juga bisa di reduce ya, dikurangi. Begitu juga ya kalau saya sih bilang hari ini ya situasi kondisi ya, memang kita tidak mau memungkiri ada hal-hal yang akhirnya terjadi seperti itu. Lah kalau tadi saya cerita juga tentang yang sudah terjadi yang sampai waktu ditampilkan ada bawa senjata gitu-gitu lah. Kira-kira itu kan hari ini kan ya kembali lagi kita agak gagap ya. Jadi mungkin teman-teman di petugas keamanan pun juga iki piye to sakjane protape gitu. Ngerti undang-undangnya tapi karena kan yang sering dibaca kan reskrim gitu. Kriminal gitu. Terus tiba-tiba ini berhadapan dengan anak terus karena sifat tindakannya itu juga kriminal terus disamakan lah. Padahal ini ada undang-undang sendiri nih kan gitu. Kan jangan-jangan itu undang-undang anak ini juga belum tersosialisasi dengan baik di kalangan petugas keamanan. Lah ini memang perlu sosialisasi. Makanya ini bukan sesuatu yang bisa ujuk-ujuk. Kan baru kemarin tahun kemarin dirilis terus hari ini kita bisa mendapatkan satu hasil yang perfect di masyarakat terhadap perilaku terhadap anak. Karena kalau kita hari ini kesadaran kita dalam rangka membimbing anak, ada loh satu survei yang dilakukan oleh beberapa komisar di Komnas Perlindungan Anak. Jadi pada saat ada 25 anak, 2000 anak dikasih kuesioner. Jadi pertanyaannya ya mungkin apakah pernah dicubit, yang nyubit siapa, terus apa. Terus ada juga kuesioner yang dibagikan ke ibu-ibu. Nah, ternyata sebagian besar pernah. Anak itu pernah mendapatkan kekerasan. Kalau menurut kriteria kekerasan terhadap anak, yang melakukan siapa? Ibu. Padahal ibu itu dalam rangka melindungi anak ya, menyayangi anak. Lah makanya ini parameternya kan jadi bias. Iya, karena begitu kuesioner itu isinya, apakah pernah dicubit ini? Kalau kamu nggak makan siang, apakah pernah dibentak? Gitu kan? Yang siapa yang membentak? Jawabannya kan ditulis anak polos. Sementara ibu dikasih kuesioner juga, kan itu 500 ibu ditanya, kan gitu loh. Ya hasilnya seperti itu. Ya akhirnya semua anak pernah mengalami kekerasan ya. Rata-rata. Dan ibu juga terjawab pernah melakukan kekerasan. Iya, karena kan memang ya kembali lagi budaya-budaya kita ini kan masih budaya-budaya yang gak boleh kan gitu, jangan kan gitu. Dan itu kan pasti dengan intonasi-intonasi yang
Kira-kira seperti itulah. Dengan intonasi yang agak tinggi dan otomatis itu kan sekali lagi itu kan butuh juga proses sosialisasi, proses pembelajaran, proses transformasi ilmu, terus transformasi kebiasaan dan budaya agar ke depan. Kan harapannya ke depan kalau 1-2 tahun undang-undang itu diimplementasikan terus hasilnya wow kayaknya nggak bisa deh. Betul. Tapi kita berharap itu next akan muncul satu kondisi-kondisi yang Nah, repotnya lagi bahwa kadang-kadang kita kan nggak ngerasa tuh anak-anak kita ini punya anak. Punya. Umurnya berapa? Terbesar ini udah kuliah itu. Yang kecil? Iya. Masuk SMA. Iya. Masuk SMA. Iya. Itu kan ditinggal tiap hari pagi pergi kerja pulang terus tiba-tiba kan berapa tahun gede sendiri tuh. Iya. Nah, ini hostnya yang ditanya sama narasumber ini jadinya saya. Nah, itulah yang terjadi. Karena kadang-kadang kita itu juga nggak sadar, maksud saya kasih ilustrasi kan. Kita nggak sadar tiba-tiba itu kita, duh anakku harus gede kan gitu. Duh, tanpa kita menyadari prosesnya kan gitu. Iya. Beda mungkin kayak kita dulu. Gitu. Kita proses dulu kita benar-benar orang tua itu sampai ada ya di zaman saya sih saya masih sempat tumbuh kembangnya. Ya, saya sempat masih harus diajarin ngaji tiap sore, harus ngaji sama mama saya. Begitulah. Kira-kira seperti kalau sekarang kan ya kalau saya ditanya Pak Yudi ngajarin ngaji nggak? Iya ngajarin, cuman minta ustadz ngajarin ngaji. Oke Pak Yudi, ini kita kan masuk masa transisi ya, artinya ya kita boleh dikata agak gagap dengan perubahan zaman, termasuk mungkin juga undang-undang ya. Undang-undang juga implementasinya, semua stakeholder juga. Terakhir ini Pak Yudi, secara pribadi maupun sebagai anggota Dewan, dorongan apa selain pembuatan peraturan daerah yang mendorong kehadiran negara dalam melindungi anak-anak? Apa yang harus dilakukan negara, pemerintah daerah, kabupaten maupun pemerintah provinsi agar anak-anak di Jawa Tengah ini ya benar-benar mendapatkan haknya, juga terlindungi baik oleh keluarganya maupun juga oleh aparatur negara? Kalau saya sih simpel ya, kembali ke lagu Indonesia Raya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi gini, setiap proses pembangunan, setiap proses bernegara, setiap proses, kalau kami proses menjalankan tugas pada teman-teman hari ini di eksekutif dan lain sebagainya, itu ada satu proses yang panjang. Nah, dalam hal ini kita ini kan kita ini kan contoh hari ini itu kan kita agak telat nih misalnya. Saya agak telat. Jadi contoh telat apa nih Pak? Agak telat menyadari bahwa jumlah anak muda kita itu banyak. Membludak. Nah, terus pertanyaannya gini. Kalau kita bicara tentang, ya ini agak melebar dikit ya, kebutuhan negara kita secara bahwa Indonesia ada di satu kawasan yang cukup sibuk dan kawasan itu hari ini cukup berkembang pesat, di mana ada Singapura, ada Australia, ada Cina dan lain sebagainya, ada Malaysia ya. Nah, kenapa pada saat kita itu tahu bahwa ini akan ada bonus demografi, terus kita tidak merencanakan, tidak mendesain satu desain yang memang dari awal itu kita rencanakan dengan baik. Contoh misalnya ya, di beberapa negara, Korea lah, Amerika mungkin, Jepang, terus beberapa negara-negara maju itu ada wajib militer misalnya. Wamil. Ya. Tapi nggak sekedar hanya wajib militer. Wajib militer yang memang sudah dari awal itu ada desain. Jadi sejak SMP itu udah tahu, oh anak ini minatnya apa toh samapta, oh berarti dia nanti akan jadi bang senjata, oh anak ini sukanya apa, oh ini ilmu agama, nanti berarti kalau dia wajib militernya itu ngurusinya mental ideologi kan gitu. Oh anak ini tuh suka apa toh IT. Berarti nanti kalau dia wajib militer, tetap wajib militer di tim cyber. Ya, kan gitu loh. Ya. Tapi yang bisa kita ambil apa hari ini? Sikap disiplin. Ya. Kan gitu. Ya. Sikap. Karena hari ini kita memang kalau zaman dulu kita masih memungkinkan untuk bapakku itu mendisiplinkan aku itu mungkin bisa pakai rotan. Ada orang-orang mungkin di non jauh sana yang masih pakai kopel gitu kan.
Tapi kan itu nggak mungkin ini. Iya. Nah, tapi kalau itu ada satu format misalnya, di format pola dunia pendidikan kita diformat dengan baik, didesain dengan baik, diimplementasikan dengan kebutuhan kita terhadap persaingan global. Iya. Kita butuh tentara yang lebih banyak, kita butuh anak-anak Indonesia yang canggih daripada kan hari ini contoh misalnya banyak sekali katanya hacker Indonesia yang canggih-canggih, terbukti begitu kita main bola terus ada yang nggak suka besoknya itu izinnya hilang kan kira gitu. Loh, kebayang kalau itu tentara coba punya disiplin tentara, dinaungi dengan baik, diorganisasi dengan baik, keren loh. Katanya anak Indonesia bisa bobol NASA, bisa bobol FBI, kan gitu-gitu loh. Lah ini berarti kan kita semua punya potensi, tapi kita enggak memaintain ini dengan baik. Coba dari SMP, misalnya lulus SMP udah ketahuan nih minat bakatnya kemana. Tapi lulus SMA itu mereka wamil dulu. Di samping karena apa? Ben wamil apa? Daripada lulus SMA bingung golek kerjaan yang di. Ini kan juga akhirnya menjerumuskan anak kita. Ora jelas kok kerja ning ndi kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah apa? Ikatan dinas gitu. Mungkin ya 2 tahun, 3 tahun mereka sudah ya kan? Orang tua juga orang kesel ya, orang tua sekarang sama. Karena apa? Ini kan juga harapan orang tua juga. Kadang-kadang orang tua kita, orang-orang tua hari ini juga gini. Anaknya disekolahkan SMA, perguruan tinggi dengan harapan apa? Pergi kon ngelamar kerja. Pasti gitu toh? Semua gitu toh? Semua hampir. Nah, padahal kan kita ya tahu, apalagi kalau teman-teman jurnalis kan ya tahu hari ini jumlah anak-anak kita yang hari ini angkatan kerja kita itu mungkin angkanya lebih 50%, sementara kesempatan kerjanya cuma 5%. Terus kita paksa-paksa anak kita untuk kerja, untuk daftar CPNS, satu posisi dengan pesaingnya 5.000 orang, 6.000 orang. Kan padahal sebenarnya dia punya kemampuan yang jauh lebih. Nah inilah desain ini dari awal, jadi kita bangun mental. Kita bangun lah. Terus yang lain adalah apa? Kita harusnya kalau kita ketemu satu kondisi ideal bahwa benar pemerintah kita dari pusat, provinsi, kabupaten itu mengurus soal kesehatan itu dengan benar. BPJS ora kudu ngenteni sampai loro banget lagi iso diklaim kan itu lah. Terus misalnya kita mengurus kehidupan sosial kita dengan benar, ya kan? Sehingga masyarakat yang hari teman-teman kita masyarakat Indonesia yang kurang beruntung hari ini benar-benar bisa didorong. Toh ya hari ini ono apa itu BLT pirang triliun kuwi dientekke gitu. Terus apa nggak ada skema misalnya daripada dingonoke kerjasama wae to mbek stakeholder pabrik opo kon gawe misalnya sak kecamatan kuwi misalnya pabrik bandeng ning kelurahan kono bikin pabrik kerjasama mbek separo dikeke sik ben dibuat makan tapi separone mulai gawe home industri bikin bandeng sehingga bandeng presto misalnya di Semarang ya kan gitu kan kita ada di kampung bandeng presto misalnya Tambak Dalam misalnya itu kan ada itu misalnya terus kita sebar karena animo masyarakat yang datang ke Semarang mesti tuku bandeng presto kan kayak gitu lah kira-kira gitu daripada PLT itu misalnya hanya dihabiskan habis terus kesannya yang menerima pun merasa punya hak lagi kan gajiku suka pemerintah kan gitu kan repot juga. Nah itu makanya ini desain-desain ini kalau misalnya itu sudah ada, ini sudah ada, itu akan mengurangi reduce. Jadi semua akan berjalan dengan baik pada saat apa? Anak-anak tersalurkan dengan baik, kita bangun rasa disiplin, kita bangun kita bangun semangatnya. Maksudnya kalau kita ngomong ya hari ini kan ya kebetulan partai saya itu menterinya Menteri Pertahanan, cuman bukan karena Menteri Pertahanan saya ngomong bicara wamil, tapi wamilnya adalah wamil yang memang yang tadi saya sudah cerita itu direncanakan dari awal. Jadi kita nggak hanya ambil copot gitu ya. Kita dorong sih, kita toto ini. Jadi nanti itu kayak tetap wamil pakai seragam tentara, tetap siap di, kira-kira gitu loh. Nah terus nanti ujung-ujungnya itu akan ada generasi muda yang disiplin. Yang nggak asal-asalan, bermental kuat. Nah, pada saat itu kan kalau anak itu disiplin, bermental kuat, kan cenderung susah juga untuk melakukan kekerasan terhadap anak itu kan. Kan kira-kira itu. Oke Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Demikian pemirsa Jawa Post TV perjuangan kita yang cukup menarik. Ini kalau ngobrol sama politisi yang menguasai mulai dari A sampai Z,
pakar parenting juga ya, menarik ya, asik ya. Baik, saya Soli Sesa undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.